FYP aku juga penuh dengan debat politik akhir-akhir ini. Kadang aku bingung sih, sebenarnya batasan berpolitik di media sosial itu gimana ya? Mungkin bukan masalah politiknya, tapi cara mereka berpolitik. Di era media sosial, semua orang dapat menyampaikan pendapat politik. Tetapi, karena kebebasan tersebut dapat menimbulkan konflik karena kurangnya etika dalam berkomunikasi. Lalu bagaimana jika etika politik di media sosial ditinjau dari nilai Pancasila? Guys, aku tuh nemu postingan, coba lihat deh. Iya, selalu kok sampai bawa agama-agama sih. Itu nggak tuh? Serem banget deh, sok deh. Ini parah banget. Iya parah banget deh. Tapi kadang aku heran juga deh. Kenapa kalau misalkan bahas politik, agama tuh selalu dibawa-bawa untuk menyerang. Oh, beda pilihan politik itu wajar, tapi jangan sampai keyakinan orang dijadiin bahan buat ngejatuhin. Iya benar. Tapi sebenarnya ya ini tuh nyambung tau sama sila yang pertama itu Tuhan yang Maha Esa itu bukan cuma ngajarin kita tuh sama buat percaya sama Tuhan, tapi juga gimana kita tuh bisa menghargai dan kita punya moral. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Perbedaan politik itu memang wajar, tapi kita jangan menggunakan agama untuk memecah belah persatuan. Jadi, kita harus saling menghargai dan menghormati agama lain. Yang kemarin itu loh. Bener, aku juga lihat. Iya kan? Rasanya banget. Guys, benar-benar lihat deh. Kenapa grup kelas kita rame banget ya? Coba lihat. Kapan tuh? Baca dong. Baca deh. Nah, katanya tuh gini guys. Makanya jangan pilih orang kayak gitu. Pendukungnya juga aneh semua gitu. Tapi kalau beda pendapat kayak gini sebenarnya wajar nggak sih? Tapi kalau penyampaiannya kayak gini jadi aneh nggak sih? Jadi guys, ini tuh sebenarnya sesuai juga sama sila kedua Pancasila nggak sih? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya itu kayak kita harus memperlakukan orang lain dengan baik juga kan, walaupun dia punya pandangan yang berbeda sama kita. Betul banget, benar setuju banget tuh. Kita tuh nggak apa-apa beda idenya, tapi kita jangan nyerang manusianya. Bener ya. Perbedaan pendapat dalam politik adalah hal yang wajar. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk saling mengejek dan merusak hubungan. Hal ini sesuai dengan bunyi sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengajarkan kita untuk saling menghargai perbedaan sudut pandang. Aku keinget sama cerita Firin tahu itu sangat bahaya sih karena masalah politik bisa bikin orang terpecah. Bener. Jadi sebenarnya perbedaan pendapat itu wajar, tapi jangan sampai bikin kita jadi nggak bersatu. Bener, fix berarti itu tuh nggak apa-apa kalau politik berbeda, yang penting kita tetap harus jaga hubungan kita. Bener-bener. Iya juga sih, soalnya kalau semua orang cuma mau pendapatnya diterima, pasti susah juga nemu titik tengahnya. Nah, makanya penting banget kita tuh harus memahami dulu pendapat orang lain baru kita bisa menilai. Oh, jadi inti demokrasi itu bukan harus sepakat, tapi harus saling menghargai pendapat orang lain. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia mengajarkan kita meskipun kita berbeda pendapat, tetapi kita tetap satu bangsa dan saling menghargai. Guys, pada mau makan nggak? Ini aku mau pesen Grab, pada mau DW nggak? Aku vote ayam geprek. Udah deh, ayam geprek aja udah paling bener itu, murah lagi. Lah, egois amat, orang aku pengennya bakso. Aku malah pengen mie ayam. Iya, kalau misalnya kita semua maksa, kita nggak akan jadi makan sampai besok, guys. Ya udah deh, ngomong satu-satu deh alasannya. Karena cuaca yang dingin gini, aku pengennya bakso deh. Udah deh guys, ayam geprek aja udah deket, murah lagi. Kalau kata aku sih lebih baik mie ayam ya, karena ada promo. Guys, kalian ingat nggak materi barusan di kelas? Nah, yang kita lakuin ini tuh masuk ke sila keempat tahu. Kan kita lagi musyawarah. Nah, harusnya kita nggak maksain pendapat kita sendiri, tapi kita diskusi biar kita bisa ambil keputusan yang tepat dan adil buat semuanya, ya nggak? Berarti bukan soal siapa yang paling benar, tapi gimana semua orang merasa dihargai. Empat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini mengajarkan bahwa perbedaan pendapat sebaiknya diselesaikan secara musyawarah dengan cara saling mendengarkan, saling menghargai pendapat sesama lain, dan mengambil keputusan secara bijaksana untuk kepentingan bersama. Kembali lagi nih, balik ke digital. Udah deh, nanti yang presentasi biar Frida aja, soalnya kan dia yang paling pengen ngomong. Yaudah deh, aku setuju. Kok Trida terus sih? Kan bisa ada kami nih yang lain. Kasih kesempatan kek. Ya kan biar aman aja. Bener juga sih kalau kita pikir-pikir kalau nggak pernah dikasih kesempatan nggak enak juga sih. Kayak yang kita bahas dari tadi nggak sih? Kalau kita itu harus berlaku adil sama semua orang. Oh, berarti benar sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, karena pada dasarnya siapapun itu kita berhak untuk diberi kesempatan dan dihargai walaupun kita punya pendapat yang berbeda.
Oke deh, berarti kita presentasinya semua aja ya biar adil. Oke, setuju. Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengajarkan kita bahwa setiap orang berhak untuk diperlakukan adil, dihargai, dan diberi kesempatan yang sama meskipun memiliki perbedaan pendapat dan pandangan.